Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Parmi. Bu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Dan Ibu minta doa kalian bahwa Ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini sama seperti biasa, di pertemuan yang kedua pada pembelajaran kita berada di spensako.id. Nah, pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah notasi ilmiah, kemudian bentuk akar, yang ketiga bilangan berpangkat bilangan rasional, yang keempat menyederhanakan bentuk akar, dan yang kelima operasi pada bentuk akar. Anak-anak sekalian, di sini nanti kalian akan melihat beberapa video. Dari video itu Ibu berharap kalian bisa memahami. Kemudian yang harus wajib kalian lakukan adalah mengerjakan tugas di ujian online. Nana, selamat belajar, selamat memahami materi kali ini. Semoga sukses untuk kalian semua. Amin. Untuk itu semua anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut. Kali ini kita akan membahas materi notasi ilmiah. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang notasi ilmiah. Jadi ada sebab notasi ilmiah. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif diteruskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A itu harus antara 1 dan 10. Notasi ilmiah digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, sehingga cara penulisannya menjadi lebih mudah. Seperti yang pada saat Bapak terangkan pertama kali Bapak mengajar bilangan berpangkat, opening bilangan berpangkat. Sebagai contoh nih, jarak bumi ke matahari 149 miliar 600 meter. Kalau kita tuliskan seperti ini kan maunya banyak, maka bisa kita tuliskan saja 1496 harus kita nyatakan antara 1 dan 10, maka kita tuliskan 1,496. Tinggal nolnya sebanyak berapa? 223, 456, 789, 10, 11. Karena kita mau memundurkan angkanya, maka ini kita tulis 10 sebanyak 11 buah. Maka hasilnya adalah 1,496 dikali 10 pangkat 11. Jadi lebih sederhana dengan cara penulisan notasi ilmiah. Begitu juga kalau ini ada bilangan yang sangat kecil, misalkan ukuran diameter molekul air itu 275 pikometer. Kalau pikometer kita tuliskan menjadi 0,00000000275. Jadi 0 dibagi oleh 0 banyak 9 terus angka 275. Nah, kita bisa ubahnya menjadi 2,75 dibagi dengan nolnya sebanyak 10. Nah, mungkin agak bingung kok bisa nolnya sebanyak 10 padahal tadi ada 9. Caranya kita ambilkan saja ini 1, 2, kita pakai persenjataan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 2,75 berarti 10-nya nolnya ada 10. Maka kita tuliskan 10 pangkat 10. Ingat, positif bisa kita ubahkan negatif, negatif bisa kita ubah ke positif, maka 10 pangkat 10 bisa kita tuliskan 2,75 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk notasi semua, semoga paham. Kalau masih belum, silahkan dilihat ulang-ulang video ini. Pada pertemuan ini kita bahas pengertian dari bentuk akar. Bilangan berpangkat sudah selesai, perpangkatan selesai, maka kita lanjutkan dengan bentuk akar. Jadi kalau kalian lihat akar kuadratis sekolah dasar kan pernah ketemu akar 16 4. Dari mana? Akar 4 pangkat 2 berarti 4. Akar 64, akar 8 pangkat 2 8. Karena 2 bagi 2 hasilnya 1 berarti 8. Kita
dapat menentukan bilangan asli dari akar kuadrat bilangan di atas. Perhitungan di atas memenuhi definisi berikut. Akar A pangkat 2 itu nilainya A atau min A dengan syarat A bila A lebih dari sama dengan 0 dan min A bila A kurang dari 0. Mungkin agak ribet di situ. Lebih mudahnya gini. Jadi kalau akar selain yang bisa bilangan di akar ini, contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6. Kalau kamu cek di kalkulator itu jawabannya koma-koma nggak berhenti sebenarnya, tapi karena kemampuan kalkulator dibatasi maka dia akan berhenti. Nah, bilangan-bilangan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 itu merupakan bilangan irasional, jadi tidak sesuai dengan definisi di atas. Jadi kalau yang dimasuk akar itu dia ketemu jawabannya akar kuadrat misalkan. Kalau ini akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 pasti nggak akan ketemu. Nah, akar pangkat yang seperti ini maka dia dinamakan bentuk akar. Ada contoh soal yang lain, bisa saja kalau akar 9 itu ada 3, berarti dia bukan bentuk akar. Tapi kalau akar 10 dia nggak bisa, maka dia adalah bentuk akar. Nah, nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal tentang bentuk akar. Terima kasih. Anak-anak, untuk yang ketiga, bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X dan N bilangan real dan nilai N lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat 1 per N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat dituliskan X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X. Untuk X, M, dan N bilangan real dan N lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Contoh soal 1. 2 pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nomor 2. 7 pangkat 5 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5. Contoh nomor 3. Akar pangkat 6 dari 128 ini sama dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7. Karena 128 itu bisa kita ubah ke dalam pangkat 2 pangkat 7, sehingga akar pangkat 6 dari 128 sama dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 7 per 6. Contoh yang keempat. Akar pangkat 5 dari 81 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Karena 81 sama dengan 3 pangkat 4. Ini kalau kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan sama dengan 3 pangkat 4 per 5.
pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi cara mengubah bentuk akar adalah dengan membaginya dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat siapa saja? 1, 4, 9, 16, 25. Oh, maaf, ini bukan 26 ya, ini harusnya 36. Ini harusnya 36 bukan 26. Typo ini. 49, 64, 81 dan seterusnya. Sebagai contoh, ini akar 12. 12 itu bisa kita ubah 4 kali 3. Kenapa enggak 2 kali 6? Karena di sini harus ada salah satunya bilangan kuadrat. Ingat kuncinya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan seterusnya. Berarti kita ubah 12 itu 4 kali 3. Akar pangkat 4 itu 2. Berarti jawabannya 2 akar 3. Inilah cara menyederhanakan bentuk akar. Kalau 18 kita nggak boleh 6 kali 3. Kenapa nggak boleh 6 kali 3? Tidak ada angka di sini baik 6 maupun 3, maka dia nggak boleh seperti ini, harus salah satunya ada. Sebagai contoh 18 itu 9 kali 2, ada salah satunya di contoh di sini 9. Maka akar 9 bisa kita ganti akar 9 kali akar 2. Akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 2. 32 akar 32 kita lihat dibagi 4, 9, 16, 25, 36. 32 bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 2, maka akar 16 kali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Dan yang terakhir 8 akar 80. 80 bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 5, maka jadi akar 16 kali akar 5 hasilnya 4 akar 5. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Tetapi ada beberapa akar yang tidak bisa disederhanakan. Sebagai contoh akar 14 dan akar 26. 14 itu 7 kali 2. Di sini nggak ada 7, nggak ada 2, maka nggak bisa. 26 itu 13 kali 2. Di sini nggak ada 13, nggak ada 2, maka nggak bisa. Maka kalau ada ketemu akar seperti ini, kita nggak perlu ubah, ya sudah, biarkan seperti ini saja. Jadi cara pengubahannya kita ubah dengan cara dibagi dengan salah satu bilangan ini. Jadi harus hafal bilangan kuadrat ini. Masuk ke contoh soal. Bentuk sederhana akar 24. Ingat 24 itu ada beberapa cara menyatakan. 24 itu bisa kita kalikan 12 kali 2, bisa 8 kali 3, bisa 6 kali 4. Jadi mana yang kita pilih? Ingat kuncinya harus sesuai dengan bilangan kuadrat dulu. Bilangan kuadrat yaitu 1, tidak perlu kita tulis, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan angka-angka ini. Yang cocok ada di sini adalah ini 6 sama 4. Maka kita cara mengerjakannya 24 adalah akar 6 dikali 4. Kita bisa pisah menjadi akar 6 dikali akar 4. Yang bisa diakar adalah 4, akar dari 4 adalah 2, berarti akar 6 kali 2. Nah, lazimnya itu angka bulatnya ditulis di depan, berarti 2 akar 6. Jadi jawabannya ya A. Next, mungkin masih agak bingung, kita ambil angka yang lain. 72 itu lebih enaknya kita tulis bilangan kuadratnya dulu. 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81 dan seterusnya. Kita bentuk aja di sini. 72, kita lihat 72 itu bisa dibagi 4 atau tidak? Dia bisa. Coba dinaikkan, dibagi 9 bisa enggak? Bisa, karena 72 itu 4 kali 18 bisa, 9 kali 8 juga bisa. Coba ada yang lebih bisa lagi enggak? 16 enggak bisa. Dibagi 25 enggak bisa. Dibagi 36 bisa, karena 72 itu 36 dikali 2. Maka kita bisa nyatakan akar 72 sama saja akar 36 dikali 2. Kita tuliskan akar 36 dikali akar 2. Akar 36 nilainya 6, maka kita tuliskan 6 akar 2. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan akar 108? Akar 108 yaitu akar dibagi 4
4 apakah bisa? 108 bisa, 4 kali 27, tapi nyarinya agak lama, mungkin dibagi 9 bisa juga, 9 kali 12 dibagi 16 itu tidak bisa, dibagi 25 tidak bisa, bagi 36 bisa, 36 kali 3. Jadi ada beberapa kemungkinan, kita ambil yang paling besar angkanya 4, 9, 36, paling besar adalah 36, maka kita teruskan 36 kali 3. Akar 36 adalah, kita pisah dulu, akar 36 dikali akar 3, akar 36 hasilnya 6, jadi 6 akar 3, sehingga jawabannya 6 akar 2 dan 6 akar 3. Menyederhanakan bentuk akar, tentunya kebersamaan kita harus ini 4, 9, 16, 25 bilangan kuadrat kita terus terlebih dahulu, 36, 49, 64 dan seterusnya, paling enggak sampai 81, itu yang sering keluar. Terus 40, kalau 40 ini dibagi 4 bisa, yaitu 4 kali 10, jadi akar dari 4 dikali akar 10, akar dari 4 adalah 2, berarti 2 akar 10, sehingga pernyataannya benar. Akar 48 dibagi 4 bisa, dibagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, yaitu 16 kali 3. Akar dari 16 dikali akar 3, akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3. Pernyataan yang kedua juga benar. Akar 96 itu bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 6. Akar dari 16 dikali akar 6, akar dari 16 adalah 4 akar 6, jawabannya tidak sesuai. Dan yang terakhir, dibagi 4, 9 tidak bisa, ternyata baginya 49 dikali 3 itu 147, berarti akar 49 dikali akar 3, akar 49 hasilnya adalah 7, akar 3 tidak bisa, berarti benar. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 di sini ini ada typo nih, 1, 2, dan 4 harusnya. Jadi jawabannya yang B. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari menyederhanakan bentuk akar. Sebagai contoh, kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu berlaku sifat kalau A akar B tambah C akar B, maka A plus C akar B. Jadi akarnya harus sama. A akar B dikurangi C akar B, min C akar B. Jika bentuk akarnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Itu syaratnya. Jadi harus disamakan dulu akarnya. Sebagai contoh, ini kita ambil UN tahun 2016. Kalau bentuk akar, kalau ingat bilangan 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ini selalu diingat terus ya, supaya memudahkan pengerjaan. Sekarang 54 itu bisa kita ganti dengan cara dibagi 4 tidak bisa, bagi 9 bisa, yaitu 54 itu 9 kali 6. Sedangkan 24 coba dibagi 4 bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 tidak bisa, pasti seterusnya tidak bisa, berarti 4 kali 6. Nah, operasi itu pasti nanti ada yang sama. Ini akar 9 langsung saja bisa dituliskan akar 9 itu 3, akar 6 nya tidak bisa, jadi yang bisa dikeluarkan hanya 9 nya, karena akar 9 itu 3. 4 bisa kita keluarkan jadi 2, langsung saja akar 6. Nanti cara penulisan di SMA seperti ini langsung. Nah, kalau ini sudah sama-sama akar 6, maka kita bisa kurangkan saja 3 kurangi 2, 3 kurangi 2 hasilnya 1 akar 6. 1 bisa kita abaikan, nanti jawabannya akar 6, berarti yang A. Itu contoh dari penjumlahan pengurangan bentuk akar. Coba kita masuk ke contoh soal yang lain, penjumlahan. Nah, ini 12, ini 3, 12 tidak bisa nih, harus kita ubah dulu. Ingat, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 12
12 itu bisa kita bagi 4, berarti 4 kali 3 ditambah akar 3 sudah sederhana, tidak usah diapa-apain. Ingat akar 4 bisa langsung saja, akar 4 itu adalah 2, berarti 3 kali 2, akar 3 itu tidak bisa, jangan ditulis 3, akar 3 tidak bisa, tambah 2 akar 3, 3 dikalikan 2 hasilnya 6, 6 akar 3 tambah 2 akar 3. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah sama-sama akar 3, maka tinggal kita jumlahkan saja, 6 tambah 2, 6 tambah 2 itu 8, akar 3 nya tinggal mencukupi 8 akar 3. Jadi jawabannya ya C. Tahun 2015 2 sudah sederhana, 8 dibagi 4 bisa ya, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 3 akar 2 itu tidak bisa disederhanakan karena akar 2 sudah sederhana, tambah 5 akar 8, 8 bagi 4 bisa, berarti 4 kali 2 dikurangi 32 bagi 4 bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, maka kita pakai yang 16 kali 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan, 3 akar 2 ditambah 5 akar 4 adalah 2, akar 2 tidak bisa, akar 16 adalah 4, akar 2 tidak bisa. Setelah itu kita hitung, 3 akar 2 tambah 5 kali 2 itu 10 akar 2 kurangi 4 akar 2. Nah, dari sini kalau kalian lihat sudah sama semua, akar 2, akar 2, akar 2, maka tinggal kita hitung aja, 3 tambah 10 13 dikurangi 4 hasilnya 9, berarti jawabannya 9 akar 2. Nah, ini soal-soal bentuk akar ini cukup baru untuk ujian nasional. Sama ini cuma kita ganti angka biar lebih terlatih. Ingat, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 32 bagi 4 bisa, dibagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, maka 32 kita ganti 16 saja, 16 kali 2 ditambah 18 bagi 4 tidak bisa, bagi 9 bisa, bagi 16 tidak bisa, kita hitung di 9 kali 2 dan 50 itu bagi 4 tidak bisa, 9 tidak bisa, 16 tidak bisa, 25 bisa, 25 kali 2. Nah, setelah itu kita hitung akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 2 tambah 3, akar 9 itu adalah 3, akar 2 tidak bisa, akar 25 adalah 5, akar 2 tidak bisa, berarti jadi 4 akar 2, 3 kali 3 itu 9, 9 akar 2 dikurangi 2 kali 5, 10 akar 2. Silahkan lihat, ini akar 2 semua, maka tinggal kita operasikan saja, 4 tambah 9, 13 kurang 10, hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi jawabannya yang A. Next, yang kita bentuk akar lagi, ingat selalu 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 48 dibagi 4 bisa, 9 tidak bisa, 16 bisa, 25 tidak bisa, 36 tidak bisa, maka ini 48 kita ambil yang besar yaitu 16 kali 3 ditambah 2 akar 27 itu dibagi 9 bisa, jadi 9 kali 3 dikurangi 147 dibagi 4, 9, 16, 25, 36 tidak bisa, bisanya dia dibagi 49 yaitu 49 kali 3. Akar 16 berarti 4 akar 3, akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 3, akar 49 7, jadi 3 akar 3. Nah, itu kita hitung 4 akar 3 tambah 2 kali 3, 6 akar 3 kurangi 7 akar 3. Nah, kita lihat semua akarnya sudah sama, akar 3, akar 3, akar 3, maka tinggal kita jumlahkan 4 tambah 6 10 kurangi 7 3, jadi 3 akar 3. Jawabannya yang C. Soal nomor 6,
kita ambil dari SMA IPS, tidak masalah, karena memang ini masih bisa dipelajari untuk anak SMP. Tinggal kita tulis saja 49, 16, 25, 36 dan seterusnya. Cuma angkanya lebih besar nih. Akar 45 bisa dibagi 9 kali 5. Nah 245 yang agak besar nih. 245 itu bisa dibagi sama berapa? Trik aja nih, semua kan pasti akar 5, jadi dia bisa dibagi 5. Kalau 245 dibagi 5 itu kalau kita hitung hasilnya 49. Berarti ini akar 49 kali 4. Nah ini ujian nasional kan ada opsinya, jadi bisa Google. 20 dibagi 4 bisa 4 kali 5. Nah ini juga sama, 405 agak susah, tapi kalau kita bagi saja 405 dibagi 5 ternyata hasilnya 81. Jadi bisa dikerjain dengan cara itu, karena kalau kita coba bagi satu persatu itu agak lama. Ingat jawabannya akar 5 semua, pasti bisa diakar. Nah ini akar 9 3 akar 5, akar 49 7 akar 5, akar 4 adalah 2 akar 5, akar 81 adalah 9 akar 5. Kalau kalian lihat di sini semua sudah akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Maka tinggal kita hitung aja, 3 tambah 7 10 kurangi 2 8, 8 kurangi 9 negatif 1, berarti negatif 1 akar 5. Ingat negatif 1 tidak perlu kita tulis, maka jawabannya negatif akar 5. Angka satunya tidak perlu ditulis, tapi jawabannya yang D. Ya sama, dia berlatih aja ini soal dari SMA IPS dengan kesulitan yang lebih kalau ini. Coba kita cek 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Akar dari 24 itu dibagi 4 bisa, berarti 4 kali 6. Nah ini akar 24. Akar 24 bisa kita ubah menjadi akar 4 kali 6. Akar 4 yaitu 2, akar 6 bisa 5, 6 sudah sederhana, 6 dibagi 4 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa. Akar 20 kita sederhanakan, 20 dibagi 4 bisa, yaitu 4 kali 5. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 5. Sehingga soalnya bisa kita tuliskan akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Akar 5 sudah sederhana, 3 akar 5. Akar 6 juga sudah sederhana, 3 akar 6. Akar 20 adalah 2 akar 5. Dari situ kita kumpulkan positif dengan akar-akar yang sejenis, yaitu akar 6 dengan akar 6. Jadi harus kita kumpulkan dari 2 akar 6 dikurangi 3 akar 6, terus akar 5 dengan akar 5, berarti ditambah 3 akar 5 tambah 2 akar 5. Sehingga yang boleh kita kerjakan yang sama, boleh kita kerjakan 2 kurangi 3 itu min 1, berarti min 1 akar 6, 3 tambah 2 itu 5 akar 5. Jadi jawabannya min akar 6 ditambah 5 akar 5. Karena jawabannya nggak ada, boleh kita balik ya, 5 akar 5 dikurangi akar 6. Jadi jawabannya yang ini. Kita pelajari perkalian, pembagian, dan pangkat pada bentuk akar. Jadi kalau untuk perkalian dan pembagian bentuk akar itu berlaku sifat akar B kali C akar T akar C akar B kali B. Jadi akar sama akar, bilangan yang di luarnya sama bilangan di luarnya. Begitu juga dengan pembagian, A sama T kita bagi, B sama T kita bagi. Pada perkalian dan pembagian bentuk akar tidak masalah jika bentuk akarnya beda. Kalau ini bentuk akarnya beda nggak masalah. Kalau penjumlahan pengurangan itu harus sama, disamakan dulu. Sebagai contoh kita ambil UN tahun 2013 nih. Jadi ini nggak ada angkanya, berarti 2 saja sudah. 8-nya kita kalikan 3, 8 kali 3, jadi jadinya 2 akar 24. Nah kalau ini jawabannya tapi ternyata tidak ada, maka kita harus ubah dulu. Masih ingat 4, 9, 16 dan seterusnya. Ini harus selalu diingat untuk bentuk akar. 24 dibagi 4 itu bisa, yaitu 4 kali 6. Akar 4 adalah 2,
2 akar 6, 2 kali 2 4, berarti 4 akar 6 jawabannya yang B. Jadi perkalian tidak harus akarnya sama. Nomor 2, ini langsung saja 7 akar 7 kali 14. Nah, Bapak anggap sudah paham. 7 kali 14 98. Nah, 98 kita bagi 4 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 tidak bisa, 25 tidak bisa, 36 tidak bisa, 49 bisa. Jadi kalau itu ini jadi 49 kali 2. Nah, akar 49 adalah 7, berarti ini 7 kali 7 akar 2. 7 kali 7 49. Nah, kebetulan angkanya sama terus nih, hati-hati. Jadi jawabannya yang C. Masuk ke contoh nomor 3. Nah, ini kalau ada sama-sama ada angkanya, ya tinggal kita kalikan. 2 kali 3 akar 12 kali 6. Jadi angka sama angka di luar, akar sama akar. 2 kali 3 hasilnya 6. 12 kali 6 72. Bapak anggap paham. Nah, kita buka dulu akarnya. Dibagi 4 72 bisa, bagi 9 bisa, bagi 16 tidak bisa, bagi 25 tidak bisa, bagi 36 bisa, bagi 49 tidak bisa, bagi 64 tidak bisa. Nah, sudah. Berarti yang paling besar adalah 36. 72 adalah 36 kali 2. Nah, itu kita buka. Akar 36 adalah 6, akar 2 tidak bisa. Berarti akar 6 kali 6, 6 kali 6 36, akar 2 nya ngikuti saja. Jadi jawabannya C. Nah, UN 2014 nih kita bahas. Nah, kalau pembagian tinggal bagi saja 60 bagi 5, 60 bagi 5, 60 bagi 5 hasilnya 12. 12 itu dibagi 4 bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 tidak bisa. Maka 12 itu adalah 4 kali 3. Akar 4 jawabannya adalah 2, berarti 2 akar 3. Ya, itulah jawabannya yang D. Sekarang masuk untuk angka yang agak sedikit tapi tidak masalah. Tinggal 12 dibagi 2, 48 nya dibagi dengan 6. 12 bagi 2 hasilnya 6, 48 bagi 6 adalah 8. Berarti jawabannya adalah 6 akar 8. Tapi di situ nggak ada, maka kita ubah dulu. 8 itu bisa kita menjadi 4 kali 2. Harus ingat 4, 9 dan seterusnya. Akar 4 adalah 2, akar 2 berarti 6 kali 2 12, akar 2 ngikuti saja. B jawabannya. Kita pangkat sekarang. Berarti kalau 5 akar 2 pangkat 3 itu kita tulis 5 akar 2 sebanyak 3 kali. 5 akar 2 kali 5 akar 2 sebanyak 3 kali atau 3 buah. Nah, kita kumpulkan nih 5 kali 5 kali 5 akar 2 kali akar 2 kali akar 2. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Kita gabungkan 2 kali 2 kali 2 8. Nah, sekarang 8 bisa kita ganti nih bagi 4 bisa, berarti 4 kali 2 125. Akar 4 adalah 2, akar 2 berarti 250 akar 2 jawabannya. Wah, ini juga typo nih, gak apa-apa, yang penting tahu jawabannya. Jawabannya adalah 250 akar 2. Oke ya. Nah, ini tentang keluar UN 2019 per ini 2 akar 2 pangkat negatif 2. Ingat A pangkat min M jadi seper A pangkat M. Jadi soal itu 2 akar 2 pangkat min 2 bisa kita ubah menjadi seper 2 akar 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2 berarti kita tulis sebanyak 2 kali menjadi seper 2 akar 2 2 akar 2. Kita kalikan yang bulat sama yang
kuadrat 2 kali 2 hasilnya 4, akar 2 kali akar 2 dari akar 4. Akar 4 pas banget 2, ya sudah 4 kali 2 hasilnya seper 8. Ya begitu. Anak-anak, demikianlah materi yang kita pelajari hari ini. Dari materi apa yang sudah dipaparkan tadi bisa kita tarik kesimpulan. 1. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A di antara 1 dan 10 dan N adalah bilangan bulat. Jika bilangan lebih dari 10, maka bentuk ilmiahnya adalah A kali 10 pangkat N. Jika bilangan antara 0 dan 1, maka bentuk ilmiahnya adalah A kali 10 pangkat negatif N. Nomor 2, A pangkat M per N bisa kita tuliskan dalam bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Yang ketiga, akar A bisa kita tulis dalam bentuk akar Z kali X kuadrat yang sama dengan akar X kuadrat kali akar Y sama dengan X akar Z. Yang keempat, operasi pada bentuk akar. B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C kali akar A. Yang kedua, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Yang ketiga, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Yang keempat, akar A per akar B sama dengan akar dari A per B. Itulah materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Kita simpulkan seperti itu. Ibu berharap kalian nanti mempelajari lebih banyak lagi. Pesan ibu, langsung kerjakan soal di ujian online. Kemudian kalian tetap jaga prokes, semangat belajar, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.